Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat melakukan kajian secara online. Semoga Allah memudahkan urusan kita di dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita cari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita akan belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua, melaksanakan sholat. Rukun Islam yang ketiga, mengerjakan puasa. Rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Yuk kita kupas satu persatu dari 5 kandungan di dalam rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini diucapkan oleh seorang muslim sebagai bukti keyakinannya dalam memeluk agama Islam dan bersifat ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lafaz dari 2 kalimat syahadat tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan melafalkan 2 kalimat syahadat tersebut, seseorang telah meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Seorang muslim harus meyakini Nabi Muhammad bukan Tuhan untuk disembah, melainkan Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala di dunia untuk menyampaikan risalah Islam. Rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat. Sholat yang wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan, adalah 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat subuh dibatasi sampai terbitnya matahari hingga sholat isya pada malam hari. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pertama yang diwajibkan sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 2 rakaat, kecuali maghrib 3 rakaat. Kemudian Allah menyempurnakan jumlah rakaat zuhur, asar, dan isya dalam kondisi hadir atau tidak safar, dan ditetapkan sholat di waktu safar sebagaimana kewajiban awal. Yang ketiga, melaksanakan puasa. Rukun Islam yang ketiga ini adalah menjalankan ibadah puasa wajib, yaitu 1 bulan di bulan Ramadan.
Puasa artinya adalah menahan diri dari makan dan minum, menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual, dan tidak melakukan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dalam segala hal yang membatalkan puasa tersebut adalah dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di antara hikmah puasa pada hakikatnya adalah melatih diri kita untuk melawan segala hawa nafsu seperti makan yang sangat berlebihan, amarah, bahkan menimbulkan syahwat. Rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Zakat di dalam Islam ada dua macam, yaitu zakat fitrah berupa makanan pokok dan zakat mal berupa harta yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat fitrah dibayarkan selama bulan Ramadan dan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu dari harta atau kekayaan atau pendapatan yang telah disimpan selama 1 tahun dan memenuhi nisab, setara dengan 85 gram emas. Zakat ini sangat bermanfaat dalam membantu orang yang kurang mampu dan kurang beruntung, sehingga mereka dapat terbantu dalam memenuhi kehidupannya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, dan para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut menjelaskan bahwa 8 golongan tersebut adalah: 1. Fakir, yang kedua adalah orang miskin, yang ketiga orang yang mengurusi zakat, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima pembebasan budak, yang keenam orang yang terlilit hutang, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang kedelapan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dilakukan setiap bulan haji atau bulan Zulhijjah. Ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam apabila ia mampu dari segi fisik dan biaya. Ibadah wajib melakukan haji itu adalah hanya diwajibkan kepada orang yang mampu, karena perjalanannya ke tanah suci membutuhkan banyak persiapan yang memerlukan biaya banyak, serta membutuhkan kesiapan fisik serta kesiapan batin bagi yang akan menjalaninya. Jadi kalau banyak duit belum tentu bisa, kalau kesehatannya juga tidak mampu. Sehat tapi tidak ada duit juga tidak bisa, sehingga dua-duanya mampu, duitnya mampu, kesehatannya. Demikian sekilas penjelasan tentang rukun Islam. Semoga menjadi pengingat kembali bagi kita serta menjadi penguat iman Islam kita. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.